Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana Bitcoin bisa terus berkembang dan berevolusi? Hari ini, kita akan membongkar rahasia dua elemen baru yang membawa gebrakan besar dalam jaringan Bitcoin. Bersiaplah untuk memahami prasasti ordinal, teori ordinal, dan bagaimana Anda bisa terlibat dalam inovasi ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya Janu, dan kali ini kita akan menjelajahi sesuatu yang benar-benar menarik dalam dunia Bitcoin. Pastikan Anda tetap di sini sampai akhir, karena kita akan membahas dua aset digital revolusioner, yaitu Bitcoin ordinal dan Bitcoin NFT. Apa itu Bitcoin ordinal? Mari kita mendalami konsep Bitcoin ordinal. Ini merupakan inovasi terbaru dalam dunia cryptocurrency yang memperkenalkan prasasti ordinal, sebuah konsep unik yang menjadi kunci untuk memahami cara transaksi dan aset digital diperlakukan di ekosistem Bitcoin. Secara sederhana, Bitcoin ordinal adalah sistem penomoran transaksi dan aset dalam bentuk ordinal atau urutan tertentu. Lebih dari sekedar angka biasa, Bitcoin ordinal menghadirkan cara revolusioner untuk mengorganisir dan mengenali transaksi di dalam jaringan Bitcoin. Pengenalan konsep ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pelacakan transaksi. Dengan mengintegrasikan prasasti ordinal, kita dapat menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan dapat diakses dengan lebih efektif. Mengapa Bitcoin ordinal begitu penting? Kita tahu bahwa Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi, dan Bitcoin ordinal menjadi dasar yang lebih solid untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan menggunakan prasasti ordinal, kita dapat meningkatkan keamanan, kecepatan, dan efisiensi dalam konfirmasi transaksi. Perbandingan Bitcoin ordinal dan Bitcoin konvensional. Mari kita bandingkan Bitcoin ordinal dengan Bitcoin konvensional. Bitcoin konvensional menggunakan sistem penomoran linear, sedangkan Bitcoin ordinal membawa inovasi dengan memberikan identitas unik untuk setiap transaksi. Ini merupakan langkah besar menuju kemajuan dalam menjaga keamanan dan melacak riwayat transaksi dengan lebih efektif. Bitcoin ordinal adalah token yang tidak dapat dipertukarkan di blockchain Bitcoin. Dia menggunakan Satoshi sebagai denominasi terkecil. Setiap Satoshi memiliki nomor seri ordinal, mencatat urutan penambangannya. Ordinal memungkinkan pelacakan transparan dan penambahan konten tambahan, seperti gambar atau teks, melalui proses penulisan. Dengan demikian, Bitcoin ordinal mendukung pembuatan aset digital unik dan langka, seperti token non-fungible atau NFT, dengan keamanan dan desentralisasi blockchain Bitcoin. Mainnet Bitcoin ordinals dirilis pada Januari 2023. Bagaimana cara kerja Bitcoin ordinal? Protokol ordinals memberikan informasi tambahan pada nomor seri Satoshi, yang disebut prasasti. Dalam struktur Bitcoin, satu Bitcoin terdiri dari 100 juta Satoshi, dan setiap Satoshi diberi nomor sesuai dengan urutan penambangannya. Prasasti ini secara langsung tertanam di dalam Satoshi, menjamin keamanan dan daya tahan yang diwarisi dari blockchain Bitcoin. Dengan menggunakan protokol ordinals, prasasti memainkan peran kunci dalam memberikan identitas unik pada setiap Satoshi. Ini tidak hanya memberikan dasar untuk penomoran transaksi, tetapi juga memungkinkan penciptaan NFT dan aset lainnya, tanpa memerlukan lapisan protokol sekunder seperti sidechain. Keunikan prasasti ini memperkuat keamanan aset digital, sambil tetap terintegrasi secara langsung dengan blockchain Bitcoin. Sebagai hasilnya, protokol ordinals membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas di dalam ekosistem cryptocurrency. Konsep teori prasasti ordinal. Mari kita menjelajahi dunia prasasti ordinal, sebuah sistem penomoran yang memanfaatkan konsep teori ordinal. Dalam perbedaan dengan penomoran konvensional, prasasti ordinal memberikan urutan yang unik dan tidak terputus, menciptakan landasan yang solid untuk melacak transaksi dengan lebih rinci dalam jaringan Bitcoin. Teori ordinal, sebagai cabang dalam matematika yang mempelajari urutan atau deretan objek, menjadi dasar prasasti ordinal dalam konteks Bitcoin. Dengan memberikan nomor ordinal yang unik pada setiap transaksi, prasasti ordinal menciptakan urutan hierarkis yang memungkinkan pelacakan dan analisis yang lebih efisien. Konsep prasasti ordinal tidak dapat dipisahkan dari kontribusi Satoshi Nakamoto, pencipta Bitcoin. Penggunaan prasasti ordinal mencerminkan visi Satoshi untuk meningkatkan struktur jaringan, dengan tujuan yang tidak hanya menciptakan teknologi baru, tetapi juga sistem yang lebih aman, transparan, dan efisien. Dengan adanya nomor ordinal, pelacakan dan verifikasi transaksi menjadi lebih mudah.
Setiap transaksi dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan urutan ordinalnya, memberikan kejelasan dalam ekosistem Bitcoin. Keunikan prasasti ordinal tidak hanya memberikan manfaat praktis, namun juga mendukung pencapaian tujuan utama Bitcoin sebagai mata uang digital terdesentralisasi. Bagaimana cara kerja prasasti ordinal? Bayangkan jika Anda memiliki video luar biasa yang ingin Anda bagikan kepada dunia. Dengan prasasti ordinal, Anda dapat menuliskannya ke dalam blockchain Bitcoin, menciptakan artefak digital yang unik seperti NFT, tetapi sepenuhnya terintegrasi dengan jaringan Bitcoin, tanpa memerlukan token atau sidechain terpisah. Setelah konten digital dimasukkan ke dalam blockchain, itu menjadi catatan permanen yang tidak dapat diubah atau dihapus. Prasasti bekerja berdasarkan teori ordinal, di mana setiap Satoshi memiliki tatanan dan nilai tertentu. Ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan sats yang tertulis, memerlukan penyusunan transaksi dengan hati-hati sesuai aturan teori ordinal. Konten tertulis disimpan sepenuhnya di blockchain menggunakan skrip pembelanjaan jalur skrip Taproot, cara efisien dan ekonomis untuk menyimpan konten digital. Ini juga berarti konten Anda dapat dipulihkan dari server web, seperti halaman web biasa dan diremix dengan prasasti lain untuk menciptakan artefak baru. Bagaimana cara membuat prasasti ordinal? Jika Anda bukan seorang ahli dalam pemrograman, Ordinal Bots adalah tempat yang baik untuk memulai. Platform ini menangani seluruh proses pemrograman, membebaskan Anda untuk fokus pada kreativitas. Namun, jika Anda sudah mahir atau nyaman dengan pengkodean, Anda dapat menjelajahi Ordinals API di GitHub. Hero telah menciptakan API pengembang yang ramah untuk Bitcoin, didukung oleh komunitas pengembang yang solid. Tetapi, jika kemampuan pengkodean bukanlah keahlian utama Anda, dan Anda memiliki pemahaman terhadap aturan teori ordinal, ikuti langkah-langkah berikut untuk mengabadikan karya Anda di blockchain Bitcoin. A. Pilih konten yang ingin Anda tulis, seperti video, seni, atau dokumen teks. B. Gunakan editor atau alat pengkodean untuk membuat amplop yang merangkum konten dan metadata. C. Buat root output menggunakan dompet Bitcoin atau perangkat lunak yang mendukung protokol ordinal. Output ini berkomitmen pada skrip yang berisi konten prasasti Anda. Pastikan menyusun transaksi sesuai aturan teori ordinal. D. Siarkan root output ke jaringan Bitcoin untuk membuat tulisan Anda hidup di blockchain. E. Manfaatkan root output untuk menampilkan konten prasasti secara on-chain. Pastikan transaksi mengikuti aturan teori ordinal. Dengan langkah-langkah ini, prasasti Anda akan disimpan secara permanen di blockchain, menjamin bahwa tidak dapat diubah atau dihapus. Dengan demikian, karya Anda menjadi bagian integral dari ekosistem Bitcoin, terjaga keasliannya, dan dapat diakses oleh semua orang. Cara menambang, membeli, menjual, dan memperdagangkan Bitcoin ordinal. Bitcoin ordinal ditambang melalui proses serupa dengan transaksi Bitcoin tradisional, namun dengan perbedaan utama, yaitu data yang berkaitan dengan Bitcoin ordinal disimpan langsung di blockchain Bitcoin, tidak memerlukan lapisan off-chain seperti NFT tradisional. Selain itu, penambangan Bitcoin ordinal menggunakan bukti kerja atau POE, berbeda dengan beberapa rantai NFT tradisional yang menggunakan bukti kepemilikan atau POS. Bitcoin ordinal dapat dibeli, dijual, dan diperdagangkan seperti NFT tradisional. Platform seperti Ordinals Wallet dan OKX menyediakan pasar untuk kegiatan perdagangan Bitcoin ordinals. Di OKX lengkap untuk trading dan membuat BRC20, serta inskripsi. Jelajahilah ordinals di pasar OKX Web 3. Petunjuk spesifik untuk perdagangan ordinal dapat ditemukan di masing-masing platform, namun proses umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Pertama, membuat dompet. Kedua, memastikan saldo Bitcoin. Ketiga, mencari koleksi ordinal. Dan keempat, melakukan pembelian menggunakan dompet yang terhubung. Penting untuk diingat bahwa pasar Bitcoin ordinal biasanya kurang aktif dibandingkan dengan NFT di blockchain lain, sehingga diperlukan riset dan kewaspadaan sebelum terlibat. Platform Bitcoin ordinal dan dompet ordinal. Bitcoin ordinal dikeluarkan langsung melalui blockchain Bitcoin. Versi ordinal yang dibungkus mungkin tersedia melalui jaringan kripto lain, seperti Ethereum. Ordinals Wallet adalah dompet Bitcoin tanpa hak asuh, yang memungkinkan pengguna untuk melihat, menyimpan, membeli, menjual, dan memperdagangkan Bitcoin ordinals. Untuk berinteraksi dengan protokol ordinals, diperlukan dompet Bitcoin dengan alamat dompet Taproot dan Control Coin. Dompet ordinals adalah salah satu dari sedikit dompet yang mendukung fitur ini saat menangani transaksi Bitcoin reguler. Jika di OKX, Anda dapat membeli secara langsung melalui pasar OKX yang menggabungkan order NFT dari platform, seperti OpenSea, Blur, Magic Eden, dan banyak lagi.
Bitcoin ordinal versus NFT dan cara kerja Bitcoin NFT. Perbedaan utama antara Bitcoin ordinal dan NFT tradisional terletak pada penyimpanan data yang terkait dengan token. Bitcoin ordinal menyimpan kontennya di blockchain melalui prasasti, menjadikannya lebih terdesentralisasi dan tahan sensor. Hal ini membuatnya lebih mahal dan ukurannya terbatas. Selain itu, Bitcoin ordinal mungkin mendapatkan nilai dari momen-momen penting dalam sejarah Bitcoin yang terkait dengan Satoshi tertentu. Meskipun masih mempertimbangkan kelangkaan dan atribut seni, Bitcoin ordinal memiliki aspek nilai tambahan dari ekosistem Bitcoin yang lebih luas. Mari kita beralih ke Bitcoin NFT. Bagaimana sebenarnya cara kerja NFT di dalam jaringan Bitcoin? NFT adalah bentuk aset digital yang unik, tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, dan menghadirkan sejumlah besar potensi dalam ekosistem cryptocurrency. NFT pada dasarnya adalah token yang direpresentasikan oleh suatu aset digital unik. Dalam konteks Bitcoin, NFT menghadirkan cara baru untuk mewakili kepemilikan atau hak atas aset digital yang khusus dan tidak dapat digantikan oleh yang lain. Dampak, potensi penggunaan masa depan, dan tips ordinal Bitcoin. Dampak ordinal Bitcoin memicu perdebatan antara pendukung dan kritikus. Pendukung menganggapnya inovatif, meningkatkan keberlanjutan Bitcoin, dan menarik pengembang baru. Mereka klaim ordinal lebih aman dan terdesentralisasi, meningkatkan permintaan ruang blok. Namun, kritikus menilai ordinal sebagai penyalahgunaan jaringan, mencemari aset langka, dan memunculkan isu legalitas dan etika. Debat ini melibatkan pertanyaan tentang keberlanjutan, keamanan, dan kesesuaian dengan visi asli Bitcoin. Potensi penggunaan masa depan untuk Bitcoin ordinal dan NFT mencakup integrasi lebih lanjut dalam transaksi sehari-hari, ekspansi ke sektor seni dan hiburan, serta dampaknya pada konsep kepemilikan digital. Berikut beberapa tips dan trik untuk memaksimalkan penggunaan Bitcoin ordinal dan NFT. Pertama, pastikan untuk memprioritaskan keamanan dompet dan prasasti ordinal Anda. Gunakan opsi keamanan seperti autentikasi 2 faktor dan simpan prasasti ordinal dengan aman. Selain itu, kelola portofolio NFT Anda dengan cermat untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan investasi. Kedua, tingkatkan pengalaman Anda dengan berpartisipasi dalam komunitas Bitcoin ordinal dan NFT. Bergabunglah dalam forum online, grup media sosial, atau acara komunitas untuk berbagi pengetahuan, mendapatkan wawasan, dan terhubung dengan sesama pengguna. Kolaborasi dalam komunitas dapat membuka peluang baru dan memperluas jaringan Anda dalam dunia cryptocurrency. Yes. Conclusion. Kita telah menjelajahi dunia Bitcoin ordinal dan NFT dari dasar hingga penggunaannya. Sekarang, mari kita ringkas apa yang telah kita pelajari. Protokol Ordinals menciptakan cara baru untuk menerbitkan aset digital alternatif di blockchain Bitcoin. Meskipun kontroversial sejak awal, setidaknya satu pengembang berpendapat bahwa pengguna Bitcoin memiliki keterbatasan dalam menghapus fungsi ini secara prinsip. Awalnya, fungsionalitas ini sebagian besar digunakan untuk menerbitkan NFT, tetapi potensi penggunaan baru perlu diperhatikan. Dampak akhir dari ordinal terhadap biaya Bitcoin akan bergantung pada seberapa populer aset baru ini. Harap dicatat bahwa komentar, opini, dan analisis yang saya ungkapkan hanya bersifat informatif. Bitcoin ordinal membawa inovasi dalam penomoran transaksi dengan prasasti ordinal, sementara Bitcoin NFT memperkenalkan aset digital unik yang tidak dapat dipertukarkan. Keduanya membawa keuntungan dan potensi besar dalam ekosistem Bitcoin. Jika Anda menyukai konten ini dan ingin tetap update dengan informasi terbaru tentang cryptocurrency, Bitcoin, dan inovasi blockchain, pastikan untuk mengklik tombol langganan, like, dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda. Itu akan sangat membantu dalam mendukung channel ini. Terima kasih telah menonton. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan, pendapat, atau ingin request topik yang ingin dibahas. Saya Janu, dan kita akan bertemu dalam video berikutnya. Bye.